Teman-teman media yang saya hormati, seperti tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri bahwa di dalam G20 Leader Summit atau KTT ini fokus pembahasan ada dua, yaitu yang finance track dan yang Sherpa. Untuk yang finance itu disiapkan melalui pertemuan antara Menteri-Menteri Keuangan yang baru tadi malam juga selesai. Dan fokus dari pembahasan di dalam finance track menyangkut pertama bahwa COVID-19 telah menyebabkan dampak yang sangat-sangat luar biasa di berbagai negara, dan oleh karena itu semua negara melakukan kebijakan bersama-sama untuk menangani COVID dan mengembalikan perekonomian agar pulih kembali. Dukungan kebijakan perekonomian dan keuangan, terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di bidang sektor keuangan, perlu dilakukan dan terus dilakukan. Karena meskipun pada kuartal ketiga, banyak perekonomian di negara G20 sudah menunjukkan adanya pembalikan, namun itu masih sangat awal dan masih sangat rapuh. Oleh karena itu, di dalam pembahasan di dalam finance track adalah agar kebijakan-kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi tetap dilakukan dan jangan ditarik terlalu dini. Artinya kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pulih secara kuat. Di dalam finance track juga dibahas mengenai pembiayaan dari COVID-19 vaksin yang tentu memakan resources yang sangat besar. Dalam hal ini dibahas mengenai bagaimana negara-negara, terutama negara berkembang, bisa mendapatkan akses vaksin. Disinilah letak peranan dari lembaga-lembaga multilateral menjadi sangat penting. Bagaimana mereka bisa memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin sehingga mereka mendapatkan vaksin. Akses vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin tersebut. Yang juga nanti akan disampaikan di dalam KTT G20 adalah menyangkut Debt Service Suspension Initiative. Ini adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin yang saat ini pasti dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang sangat-sangat sulit. Oleh karena itu, di dalam pembahasan yang kemudian didukung oleh lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan hutang tadinya pada sampai akhir tahun ini, yang kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021. Tujuannya agar negara yang berpendapatan rendah akan bisa memiliki fiscal space atau ruang fiskal untuk bisa menangani COVID. Dari DSSI atau yang disebut Debt Service Suspension Initiative ini, 4,9 US dollar sudah disepakati untuk ditunda pembayaran utangnya, yaitu dari 46 dari 77 negara yang eligible untuk ikut di dalam DSSI yang sudah mengajukan permintaan. Di dalam KTT ini nanti akan disepakati bahwa hal itu penting untuk mendukung negara-negara miskin agar mereka memiliki ketahanan lebih untuk menangani COVID-19. Kemudian juga disepakati agar treatment terhadap utang bisa disamakan antara negara-negara yang selama ini tergabung di dalam Klub Paris maupun yang di luar Klub Paris. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting.
Pada hari pertama ini tentu fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi dan kondisi ekonomi global, di mana seluruh leaders atau pimpinan negara akan menyampaikan dukungan dari sisi kebijakan untuk bersama-sama memulihkan ekonomi akibat COVID yang sangat luar biasa. Mungkin untuk hari pertama saya sampaikan demikian. Terima kasih.